Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Ketemu lagi kita ke mata pelajaran sejarah. Ini kebetulan bukunya baru ketemu, sudah punya tapi kemarin tuh saya cari-cari nggak ketemu-ketemu, baru ketemu sekarang. Jadi mungkin rada telat ya untuk bahasnya. Kita langsung saja untuk pembahasan soalnya. Yang pertama adalah pilihan ganda ya. Strategi yang diterapkan Belanda dalam menghadapi perlawanan dari para penguasa lokal adalah dengan melakukan politik jelas ya, pecah belah atau divide impera. Jadi jawabannya adalah E. Ini pertanyaan hiburan ini termasuknya. Kemudian kedua, tujuan VOC terlibat dalam urusan internal kerajaan-kerajaan di Nusantara adalah VOC dipaksa oleh Raja Pribumi tidak ya, ingin menerapkan praktik monopoli perdagangan. Bisa jadi memecah belah kekuasaan kerajaan-kerajaan pribumi, bukan. Membantu sebagai kongsi dagang, bukan. Membantu diutus oleh pemerintah Belanda untuk menyelesaikan berbagai masalah ini juga bukan. Jadi lebih tepatnya adalah ingin menerapkan praktik monopoli perdagangan. Jadi alasannya apa? Kalau selama Belanda itu dapat menguasai isi kerajaan, yaitu dengan cara mencampuri urusan internalnya, otomatis apa kehendak yang diinginkan oleh Belanda atau VOC ya, itu kan bisa tercapai. Itulah alasannya di dalam setiap kesempatan itu VOC akan mencampuri seluruh urusan internal dari kerajaan. Jadi pasti ada salah satu pihak dari kerajaan yang dibela atau istilahnya diadu domba dengan yang lainnya. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya 3. Berikut yang bukan ciri perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan sebelum lahirnya kesadaran nasional adalah beberapa sifat perjuangan sebelum kemerdekaan itu ya. Yang pertama jelas pasti bersifat lokal. 2. Dipimpin oleh tokoh karismatik. Yang kedua, perjuangan lebih ke bersifat fisik, jadi belum mengenal yang namanya perjuangan diplomasi. Kemudian yang keempat itu masih mudah dipecah belah karena belum adanya rasa persatuan dan kesatuan. Seperti itu. Jadi yang bukan ciri adalah bersifat lokal, iya. Belum ada kesadaran kebangsaan, betul. Dipimpin oleh pemimpin karismatik itu benar ya. Tertuju pada visi besar yaitu Indonesia merdeka. Nah, ini belum ada. Jadi karena belum ada persatuan dan kesatuan, perjuangannya masih bersifat kedaerahan ya. Jadi perjuangannya itu dilakukan oleh sendiri-sendiri oleh masing-masing kerajaan, maka tentunya belum ada yang namanya cita-cita Indonesia merdeka. Jadi jawabannya adalah D. 4. Perhatikan informasi berikut. Tindakan bangsa Portugis yang memicu perlawanan rakyat Ternate ditunjukkan oleh nomor campur tangan dalam urusan internal kesultanan itu benar ya. Menjatuhkan hukuman kepada raja yang menolak kerjasama itu tidak ya. Yang ketiga, menyebarkan agama Katolik itu benar. Membangun benteng-benteng itu salah. Jadi yang lebih tepat adalah 1 dan 3, yaitu yang B. 5. Pada tahun 1526 dan 1527, Kesultanan Demak menyerang Sunda Kelapa yang saat itu dikuasai kerajaan Pajajaran yang bercorak Hindu. Faktor sosial budaya yang ikut melatar belakangi Kesultanan Demak menyerang Sunda Kelapa adalah, ini kata kuncinya adalah faktor sosial budaya. Jadi yang urusannya dengan sosial dan budaya ini. 5. Yang A, kebijakan monopoli perdagangan oleh Portugis di tanah Jawa. Bukan ya, ini bukan sosial budaya. Adanya rencana Portugis membangun benteng di Sunda Kelapa, ini juga bukan. Adanya perjanjian dagang, bukan. Adanya kekhawatiran ekspansi Portugis ke wilayah, ini juga bukan ya. Yang lebih tepat adalah adanya kekhawatiran penyebaran agama Kristen oleh Portugis melalui Sunda Kelapa. Nah, ini kan sosial budaya. Yang mulanya kan belum mengenal yang namanya agama Kristen. Kemudian tentunya kalau penyebaran agama itu kan nanti akan berpengaruh terhadap kegiatan sosial budayanya. Kita lanjutkan.
Untuk yang nomor 6, serangan Sultan Agung terhadap tadi jawabannya yang E ya. 6. Serangan Sultan Agung terhadap VOC di Banten dan Batavia pada 1628 dan 1629. Perlawanan Sultan Hasanuddin dari Makassar pada 1667 serta perlawanan Patimura di Maluku pada 1817 pada dasarnya merupakan bentuk reaksi atas kebijakan VOC, yaitu kita bisa reaksi dari apa toh? Sebenarnya tentunya adalah reaksi dari monopoli perdagangan. Ya. Bukan westernisasi, bukan diskriminasi, bukan penyebaran agama Kristen. Kalau di sana kalau bedanya dengan yang di mana? Di antara Demak ya. Kalau Demak itu kan menolak ya. Tapi kalau di sini Makassar dan Maluku itu penyebaran agama itu bukan merupakan pengaruh. Kemudian campur tangan terhadap urusan kerajaan itu juga bukan. Jadi faktor krusialnya adalah karena adanya monopoli perdagangan. Mula-mula itu antara Makassar dengan Maluku itu kan semuanya menjalin hubungan perdagangan dengan semua kerajaan di Nusantara. Bisa Banten, Demak, atau Makassar dengan Maluku itu sama-sama menjalin perdagangan. Namun setelah kedatangan yang namanya Belanda atau VOC, itu kemudian ada kewajiban bahwa seluruh hasil bumi harus dijual melalui VOC. Itulah yang kemudian menyebabkan pertempuran atau pertentangan di antara kerajaan atau masyarakat setempat. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian 7. Berikut yang bukan latar belakang kegagalan penyerangan kedua pada 1629 Mataram ke Batavia adalah kegagalan dari penyerangan Mataram ke Batavia itu sebenarnya ada beberapa faktor ya. Pak Jul sebutkan di sini. Yang pertama adalah kalah dalam senjata. Itu udah pasti. Seperti itu. Karena VOC atau di pihak Belanda itu kan sudah memiliki meriam atau senapan api. Kemudian juga mengenai karena jaraknya yang cukup jauh, kemudian kurangnya logistik atau bahan makanan, dan juga ada beberapa serangan wabah penyakit. Itu yang menyebabkan kegagalan. Jadi dari analisa tersebut kita bisa menjawab untuk nomor 7 ini yang merupakan bukan latar belakang, itu adalah pihak Mataram kehilangan sekitar 1000 prajuritnya. Tentunya kalau yang namanya kehilangan itu kan mestinya ada penyebabnya. Nah, tapi ini tidak disebutkan sebabnya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. 8. Alasan Belanda ingin menguasai Kesultanan Palembang adalah, Palembang ini lebih dititik beratkan karena letaknya yang strategis. Ya, di samping strategis, Palembang itu sebenarnya juga di situ ada yang menghasilkan timah ya. Ada yang menghasilkan timah. Nah, karena dari pilihan option A, B, C, D, E tidak ada yang menyebutkan mengenai posisi strategis, adanya pertambangan timah, maka kita bisa menjawab untuk yang 8 ini adalah yang adanya pertambangan timah. Walaupun pertambangan timah itu merupakan faktor yang kedua. Faktor yang pertama itu karena posisi strategisnya itu tadi. Makanya Belanda ingin menguasai Kesultanan Palembang. Nah, karena faktor yang pertama tidak ada, adanya faktor yang kedua, ya sudah. Berarti 8 kita bisa menjawab dengan jawaban yang A. Kemudian yang ke-9. Latar belakang terjadinya perang antara kaum Padri dan kaum adat adalah, sebenarnya penyebabnya ada penyebab khusus dan penyebab umum ya. Kalau dalam perang di Minangkabau itu, kalau penyebab umumnya itu adalah bukan penyebab umum ya. Sebab yang melatar belakangi pertentangan atau perang antara kedua buah kaum tersebut adalah karena adanya gerakan pembaharuan kaum Padri untuk memurnikan Islam di Minangkabau. Nah, gerakan itu diantaranya apa? Di gerakan tersebut adalah
bagaimana caranya untuk memegang adat istana dengan memegang kebiasaan lama. Di antaranya adalah yang diperangi oleh kaum Patri adalah seperti kebiasaan kaum adat dan istana, seperti halnya ya judi, sabung ayam, kemudian penarikan warisan yang ditarik dengan garis ibu atau matrilineal ya. Kemudian faktor yang lainnya adalah karena peredaran candu serta longgarnya pelaksanaan ritual agama. Itulah yang kemudian menyebabkan kaum Padri itu bertentangan dengan kaum adat. Nah, jadi pilihan jawaban A, B, C, D, E. Kita bisa lihat ini ekonomi bukan ya. Bukan masalah lebih banyaknya pengikut. Nah, yang lebih tepat adalah yang C. Kaum Padri ingin memurnikan Islam di tanah Minang. Nah, lanjut. Nomor ke-10. Lihat dulu. Oke, nomor 10 ya. Perhatikan informasi berikut. Isi plakat panjang yang dikeluarkan oleh Belanda pada tahun 1833 untuk meredam perlawanan kaum adat Padri ditunjukkan oleh nomor. Kita lihat satu persatu ya. Kedatangan Belanda hanya ingin menguasai perkebunan di tanah Minang, bukan. Kedatangan Belanda hanya ingin berdagang dan menjaga keamanan. Ini benar ya. Ini kan sesuai isi plakatnya. Kedatangan Belanda ingin menjadikan tanah Minang sebagai wilayah vasal, bukan. Penduduk Minangkabau tidak diharuskan membayar pajak. Ini ya. Benar. Kemudian penduduk Minangkabau tetap dipimpin oleh penghulu atau pemimpin asli. Ini juga benar. Jadi yang lebih tepat adalah 2, 4, dan 5. Selanjutnya 11. Benteng yang dibangun Belanda untuk mempersempit gerak maju pasukan Imam Bonjol adalah jelas Fort de Kock ya. Benteng Fort de Kock. Selanjutnya nomor 10. 11 ya. 12. Sebagai akibat dari perang Padri, pengaruh Belanda juga menembus wilayah Tapanuli yang terletak di sebelah utara Minangkabau. Latar belakang Raja Sisingamangaraja ke-12 melakukan perlawanan terhadap Belanda adalah, kita lihat, dikuasainya wilayah pesisir oleh Belanda, bukan. Belanda melakukan hal-hal yang melanggar hukum adat di Tapanuli, itu juga bukan. Kemudian wilayah kekuasaan raja semakin diperkecil oleh Belanda. Nah, itu lebih tepatnya. Jadi jawaban 12 adalah yang C. Karena wilayah kekuasaan raja itu semakin diperkecil oleh Belanda. Kemudian selanjutnya nomor 13. Belanda terlalu banyak ikut campur dalam urusan internal di Kesultanan Banjar. Salah satu contohnya adalah Belanda. Nah, ini mudah sekali ya. Itu karena mengangkat Tamjidillah ya menjadi sultan. Mestinya adalah jatahnya atau mestinya adalah Pangeran Hidayatullah yang lebih berhak. Nah, kemudian ada pertentangan dengan Kesultanan Banjar. Jadi penyebab aslinya adalah mengangkat Tamjidillah. Jawabannya adalah yang B. 14. Salah satu pengaruh Portugis dalam bidang kesenian adalah itu teater musikal bukan, corak lukisan bukan, tarian dansa bukan, motif kain bukan, lebih tepatnya adalah musik keroncong. 15. Sebelum politik etis, tujuan dilaksanakan pendidikan ala barat oleh Belanda adalah, nah, adanya tenaga ahli pendidikan sekolah untuk tenaga ahli di Indonesia itu sebenarnya dimaksudkan untuk memberikan atau menyediakan tenaga ahli dalam hal administrasi ya.
Jadi sekolahnya itu hanya untuk memberikan atau menyediakan tenaga ahli administrasi. Jadi walaupun sekolah tapi hanya sekolah administrasi level-level yang rendah, tidak ada sekolah-sekolah yang tinggi. Jadi untuk misalkan ya kedokteran, teknik dan lain sebagainya itu belum disediakan oleh Belanda. Jadi masih hanya sebatas sekolah administrasi. Jadi di sini kita bisa melihat pilihannya adalah tuntutan pribumi bukan, stratifikasi sosial bukan, kritik kaum liberal juga bukan. Nah, ini yang lebih tepat adalah memenuhi kebutuhan tenaga ahli dengan gaji yang murah. Ini yang lebih tepatnya. Kemudian yang ke-16. Di bawah pimpinan Thomas Matulesi atau alias Patimura, rakyat Maluku mengangkat senjata. Pertama-tama perlawanan dilakukan dengan membakar perahu-perahu pos yang ada di pelabuhan. Ini yang mengawasi perahu kora-kora ya namanya. Pasukan Patimura kemudian mengepung dan menduduki benteng Dordrecht yang menewaskan pimpinannya Mayor van den Burg. Untuk mengatasi perlawanan Patimura, Belanda mendatangkan bala bantuan pasukan dari Batavia, Patimura, dan pasukan pun keluar dari benteng dan melanjutkan perlawanan dengan cara gerilya. Belanda kemudian mempersempit ruang gerak pasukan Patimura dengan pertama-tama menguasai pulau-pulau di sekitar Saparua, kemudian menguasai daerah kekuasaan Patimura. Strategi tersebut ternyata cukup berhasil. Patimura beserta pasukannya terdesak ke hutan sagu dan pegunungan. Dalam teks tersebut terdapat informasi-informasi tersirat. Salah satu informasi tersebut adalah kita bisa teliti satu persatu. Belanda kewalahan menghadapi serangan Patimura. Ini dimungkinkan benar. Karena apa? Ada kata kuncinya bahwa Belanda itu mendatangkan bala bantuan pasukan dari Batavia. Nah, itu kata kuncinya. B. Belanda menguasai kembali benteng Dordrecht tanpa perlawanan. No. Pada mulanya Patimura menyerang pasukan Belanda secara gerilya. Tidak. Pasukan Patimura memiliki ruang gerak yang leluasa. Tidak. Patimura beserta pasukannya sengaja bergerilya dari hutan sagu dan pegunungan. Ini juga bukan. Yang lebih tepat informasi tersiratnya itu yang tidak disebutkan secara langsung atau tidak disebutkan di dalam tulisan. Tapi ada kata kunci yang mendukung informasi tersebut, yaitu tadi mendatangkan bala bantuan itu mengindikasikan bahwa Belanda itu kewalahan menghadapi serangan Patimura. Lanjut nomor 17. Gelar Mister di zaman Belanda artinya bukan Mister. Beberapa nama tokoh nasional sering ditulis menggunakan MR di depan. Contohnya seperti Profesor MR Dr. Supomo, MR AA Maramis, dan MR Muhammad Yamin. Jangan salah, gelar MR pada zaman Belanda artinya bukan Mister, melainkan Mister in the Rechten. Arti gelar Mister zaman Belanda, Mister in the Rechten merupakan sebuah gelar yang akan diperoleh seseorang setelah ia menyelesaikan studi ilmu hukumnya di universitas. Universitas ilmu hukum ini mengikuti sistem yang berlaku di Belanda dan juga Belgia. Dalam bahasa Belanda, arti gelar Mister adalah magister dalam hukum. Pada praktiknya, gelar ini biasa ditulis dengan Mister saja. Contohnya Mister Moh Yamin. Untuk mempermudah gelar ini, biasa disingkat dengan MR dan ditulis di depan nama seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan ilmu hukum di universitas. Berdasarkan informasi tersebut, salah satu contoh pengaruh kolonialisme dalam bidang hukum adalah, nah ini yang dibicarakan masalah hukum ya, terdapat istilah-istilah dalam kitab hukum peradilan yang menggunakan bahasa Belanda. Nah, ini sudah merupakan jawabannya. Karena apa? Hukum yang beredar di Indonesia itu bukan hukum asli dari Indonesia, tapi adalah hukum yang diserap dari peradilan Belanda. Itu semuanya itu. Di semua bidang hukum di Indonesia. Seperti itu. Jadi jawabannya yang lebih tepat adalah yang A ya. Silakan kalau kalian mau membuktikan untuk jawaban yang lain antara B, C, D, dan E. Itu serapan
istilah-istilah hukum dari istilah-istilah ilmu hukum itu lebih banyak kita temukan di dalam kitab hukum peradilan, baik pidana maupun perdata. Kita lanjut nomor 18. Perhatikan informasi berikut. Dampak kolonialisme dan imperialisme penjajah juga masih berpengaruh hingga sekarang. Hal ini terlihat dari sistem pemerintahan di Indonesia sekarang yang merupakan warisan dari penerapan ajaran trias politika yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda. Kita identifikasi dulu. Di sini ada trias politika. Trias politika itu merupakan sistem pemerintahan di mana dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah itu dibagi menjadi 3 kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif itu yang menjalankan pemerintahan atau pemerintahan itu sendiri. Kemudian legislatif itu yang menyusun undang-undang atau yang menetapkan undang-undang, itu biasanya DPR dan MPR. Kemudian yudikatif itu lembaga peradilan atau yang mengadili undang-undang. Jadi ada yang membuat undang-undang, ada yang menjalankan undang-undang, ada yang mengadili undang-undang. Kita lihat pertanyaannya. Pengaruh kolonialisme dan imperialisme penjajah di bidang politik yang dimaksud oleh informasi tersebut adalah para pemimpin dipilih langsung oleh rakyat. Bukan, ini mesti info tentang KPU atau pemilu ya ini, tapi tidak berhubungan dengan trias politika. Sebentar. Ya benar. Kemudian sistem gaji pegawai yang menggunakan tanah desa, bukan ya. Adanya struktur birokrasi seperti lembaga eksekutif. Nah, ini yang lebih tepat. Yang C. Kita lanjut nomor 9. Pengaruh Portugis dalam bahasa. Terlihat adanya beberapa kata dalam bahasa Portugis yang diserap menjadi bahasa Indonesia. Salah satunya apa ini? Lebih tepatnya sepatu ya. Sepatu itu tulisannya sepato pakai O. Ya. Bukan sepatu pakai U tapi diganti O. Itu bahasa Portugis. Sepato. Kemudian berikutnya, pengaruh kolonialisme yang dapat kita lihat dalam bidang pendidikan dan hingga saat ini. Kolonialisme yang dapat kita lihat dalam bidang pendidikan dan hingga saat ini masih terlihat persamaannya adalah A. Pengajaran mengacu pada sistem pendidikan Eropa, bukan. Sekolah dibagi jadi beberapa jenjang seperti sekolah umum dan sekolah kejuruan. Ini bisa jadi ya. Jadi adanya SMA, SMK itu adalah merupakan teknis pembagian sekolah atau pendidikan berdasarkan keahlian, bidang keahlian atau kejuruannya. Ini merupakan warisan. Tapi kita lihat dulu CDE seperti apa. Bahasa Belanda diajarkan di sekolah? Tidak. Pembagian sekolah berdasarkan kedudukan sosial juga tidak. Hanya kaum bangsawan yang memiliki kesempatan belajar ke luar negeri. Itu juga bukan. Jadi jelas jawabannya adalah B, bahwa pembagian sekolah dibagi menjadi beberapa jenjang seperti sekolah umum dan sekolah khusus atau kejuruan. Itu merupakan warisan pendidikan dari saat masa kolonialisme sampai dengan sekarang. Itu masih ada pengaruhnya. Jadi jawaban nomor 20 adalah yang B. Oke, gitu saya rasa cukup untuk analisis jawaban mengenai pilihan ganda. Sampai ketemu pada pembahasan video berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.